Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Minggu ini kita masuk dalam minggu kesengsaraan, di mana Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita semua agar kita hidup di dalam Dia. Mari sidang jemaat Tuhan persiapan hatinya, kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, nun di bukit yang jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian serdaru-serdaru membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan melutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atas untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pengorbanan Yesus.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, perihal apa yang pernah membuat kita dihina, diremehkan, dikucilkan, dan direndahkan, kelemahan atau ketidakmampuan kita, kelakuan aneh menurut orang-orang, kesalahan yang memalukan, atau kita direndahkan dan difitnah, semua itu sangat menyakitkan. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dia diolok-olok, dia disiksa, dilecehkan, jubahnya dipakaikan di jubah jubahnya juga diundi, diberikan anggur asam dan segala macamnya, disuruh memikul salib. Namun sidang jemaat Tuhan, pernahkah kita membayangkan betapa kejinya penghinaan-penghinaan itu yang diterima oleh Yesus? Ia dipermalukan dengan hukuman yang sama dengan penjahat-penjahat yang besar, yaitu digantung di kayu salib. Salib itu sebenarnya adalah kutuk bagi orang zaman dulu. Bagi orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang-orang yang terkutuk sebenarnya, sidang jemaat Tuhan. Kepada Tuhan Yesus dipakaikan jubah ungu kebesaran, namun hanya untuk ditertawakan. Setelah dikenakan kepadanya, ia pun ditelanjangi. Ini pelecehan sebenarnya. Ini adalah rentetan-rentetan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang dia terima dari orang-orang serdaru-serdaru dan juga orang Farisi yang pada saat itu. Ia juga diludahi, dipukul, dicambuk, diperlakukan keji dibanding seekor binatang sebenarnya. Selalu kejam sebenarnya perbuatan mereka kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tanggung itu. Dia berkorban begitu untuk kita. Tentu sidang jemaat Tuhan, tidak mudah untuk menghadapi luka hati akibat penghinaan. Mungkin penderitaan yang Anda alami bukan dari sisi emosi semata. Cacat fisik yang membekas, reputasi yang hancur, relasi yang rusak, mungkin adalah dampak yang harus Anda tanggung jawab sendiri. Yesus sungguh mengerti apa yang Anda derita, sebab ia pernah mengalaminya. Kita diminta untuk meneladaninya. Perlu ada keputusan untuk mengampuni penghinaan kita. Selebihnya kita serahkan kepada Bapa yang memiliki hak untuk mengadili. Ini semua pengorbanan, ini semua Yesus tanggung untuk kita yang tidak berdosa menjadi berdosa, menanggung segala penghinaan itu. Aturannya penghinaan itu adalah yang itulah yang kita terima sebenarnya. Tetapi Tuhan tanggung itu agar kita dipermuliakan, diperdamaikan dengan Allah. Mari sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus ini yang luar biasa. Apakah kita masih terus berbuat dosa? Apakah kita masih terus memusuhi sesama kita? Apakah kita masih terus berbuat yang di luar daripada firman Tuhan? Terus menerus. Mau berapa kali Yesus berkorban untuk kita? Yesus hanya berkorban untuk satu kali. Tetapi kita sebagai umat orang percaya harus memberikan hati kita yang sungguh-sungguh, iman kita yang teguh kepada Dia. Kita merenungkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus ini, yang Dia menanggung segalanya untuk kita yang manusia yang berdosa. Mari kita merenungkan lewat ini sidang jemaat Tuhan, agar kita dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kita bersyukur untuk semua kasih-Mu untuk kami. Kau rela berkorban untuk kami, agar kami menjadi hidup di dalam Tuhan, agar kami diselamatkan. Lewat ini kami Tuhan merenungkan bagaimana pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk kami. Kami mau Tuhan dibaharui, kami mau merenungkan ini menjadi bahan pedoman untuk kami, menjadi bahan pelajaran untuk kami. Karena kami tidak lagi terus berbuat dosa, tapi kami mau dibaharui dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bukit yang jauh
tanpa kayu